Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari biologi sel, yakni terkait struktur dan fungsi sel. Materi ini merupakan materi pertama pada mata kuliah biokimia. Materi berasal dari biokimia Harper dan Leidinger, serta video dari Nucleus Medical Media dan Creative Learning. Audio disesuaikan dan diterjemahkan serta diisi dalam bahasa Indonesia. Materi ini disusun untuk mata kuliah biokimia, program studi ilmu gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Semoga bermanfaat. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup, baik pada tumbuhan, hewan, maupun manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang sangat kompleks, terdiri dari jutaan sel yang sangat bervariasi dalam ukuran dan strukturnya. Sel-sel tubuh tersusun dalam berbagai bentuk dan menjalankan fungsinya masing-masing secara spesifik. Dengan kemajuan teknologi, ilmuwan berhasil mempelajari struktur dan fungsi sel. Bahkan, para ilmuwan menemukan cara untuk memodifikasi struktur sel dan memanipulasi ekspresi gen dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan dan lingkungan. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada pertengahan abad 17 dengan mikroskop sederhana dan menjadi temuan besar abad itu, yakni bahwa sel adalah unit terkecil dari kehidupan dan merupakan struktur pembangun seluruh makhluk hidup. Memahami struktur dan fungsi sel sangat penting sebagai bagian dasar disiplin ilmu alam seperti bioteknologi, genetika, biologi molekuler, bahkan biokimia. Mari kita lihat makhluk hidup secara utuh hingga ke tingkat molekuler. Makhluk hidup terbentuk dari berbagai sistem organ, salah satunya sistem pencernaan. Sebuah sistem organ terdiri dari berbagai organ yang bekerja bersama-sama. Sebagai contoh, organ hati. Kemudian juga ada organ lambung, usus halus dan usus besar yang merupakan organ penyusun sistem pencernaan. Masing-masing organ terdiri dari jaringan, yakni gabungan sel dengan bentuk dan fungsi yang sama. Misalnya jaringan epitel dan jaringan otot halus seperti yang ada pada gambar ini. Masing-masing jaringan terdiri dari sel-sel penyusunnya, dan sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Apapun jenis selnya, sebuah sel setidaknya terdiri dari membran sel, sitoplasma, dan DNA. Membran sel. Ini yang memisahkan isi sel dengan lingkungan di luar sel. Sitoplasma, cairan seperti jeli yang memenuhi isi sel. Dan DNA yang merupakan materi genetik. Secara garis besar, terdapat dua jenis sel. Yang pertama adalah sel jenis eukariotik, yang memiliki organel-organel sel, termasuk nukleus di dalamnya. Sel eukariotik merupakan sel tingkat tinggi yang umumnya ditemukan pada tanaman, hewan, dan tentunya manusia. Yang kedua adalah jenis sel prokariotik. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus dan organel sel yang berselaput membran. Namun dia memiliki materi genetik atau DNA, meskipun DNA-nya tidak dilindungi dalam nukleus. Sel prokariotik hanya ditemukan pada makhluk hidup uniseluler seperti bakteri. Sel prokariot adalah sebuah bentuk sederhana dari sel yang membentuk makhluk hidup uniseluler, seperti bakteri dan cyanobacteria. Pada sel prokariot, inti dan organel sel tidak dibungkus oleh membran. Terdapat DNA yang merupakan materi genetik berenang bebas di dalam sitoplasma sel. Di sisi lain, sel eukariotik menyusun makhluk hidup multiseluler seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Struktur sel eukariotik lebih kompleks, seperti terlihat pada video ini. Terdapat nukleus, Anda bisa lihat nukleus di dalamnya, dan organel-organel sel yang dibungkus oleh membran. Sel hewan merupakan sel dasar dari seluruh sel pembentuk makhluk hidup tingkat tinggi. Bagian berikutnya kita akan mempelajari struktur sel eukariotik. Berikut ini adalah rangkuman perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Pada sel prokariotik terdapat nukleoid, sedangkan eukariotik terdapat nukleus.
Nukleus adalah inti dari sel yang dilindungi oleh membran, sedangkan nukleoid tidak dilindungi oleh membran. Pada sel eukariotik, DNA ini bentuknya linier, yang ada di dalam nukleus. Sedangkan pada sel prokariotik, DNA berbentuk sirkuler, dan dia mengapung secara bebas di dalam sel. Pada sel eukariotik, terdapat DNA yang kompleks, sedangkan pada sel prokariotik, DNA lebih simpel. Pada sel eukariotik, organel-organel sel diseliputi oleh membran, sedangkan pada sel prokariotik, organel sel tidak diliputi oleh membran. Pada sel eukariotik, ukurannya biasanya lebih besar, sedangkan sel prokariotik ukurannya biasanya lebih kecil. Sel eukariotik biasanya bisa membelah diri dengan mitosis dan meiosis, sedangkan prokariotik membelah diri dengan binary fission atau pembelahan biner. Sel eukariotik biasanya bersifat multiseluler, sedangkan prokariotik umumnya uniseluler. Eukariotik melakukan metabolisme energi secara aerobik, sedangkan prokariotik melakukan metabolisme energi secara anaerobik dan aerobik. Sedangkan persamaan di antara kedua jenis sel eukariotik dan prokariotik adalah sama-sama memiliki kromosom, sama-sama memiliki DNA sebagai materi genetik, sama-sama memiliki ribosom, sitoplasma, membran plasma, beberapa ada yang memiliki dinding sel, khususnya untuk sel tumbuhan, dan memiliki vakuola. Selanjutnya, kita mempelajari struktur dan fungsi sel dengan mempelajari sel eukariotik, yakni sel hewan. Kita mulai dengan membran plasma. Sel hewan dilindungi oleh membran sel yang merupakan lipid bilayer, dua lapis lipid yang mengelilingi isi sel, yang berfungsi sebagai pintu gerbang keluar masuk zat dari dan ke dalam sel. Membran sel disebut juga sebagai membran plasma atau membran sitoplasma. Membran sel bersifat permeable selektif, fleksibel, dan self-sealing. Permeable selektif artinya dia seleksi, sangat selektif, memilih-milih terhadap zat-zat yang akan masuk maupun keluar dari sel. Fleksibel artinya dia fleksibel dalam hal pergerakan maupun bentuk, dan self-sealing dia dapat menutup dan membuka sendiri sesuai dengan keperluan. Membran sel berfungsi mengangkut zat gizi dan garam yang dibutuhkan ke dalam sel, dan juga membuang produk-produk buangan dari dalam keluar sel. Susunan dari membran sel terdiri dari dua lapis molekul lipid yang mengandung protein-protein khusus. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, bentuknya seperti dua lapis roti yang ada kismis di antara lapisan roti. Jadi itulah kenapa membran sel disebut sebagai struktur lipid bilayer. Bi artinya dua, layer artinya lapisan. Dua lapisan lipid yang menjadi struktur membran sel. Nah, di antara lapisan lipid ini ada protein yang menempel. Ada 3 jenis protein yang menempel pada membran sel, yaitu protein yang berfungsi sebagai transport zat ke dalam sel, disebut protein transport ya. Ada juga protein yang berfungsi sebagai pengenal sinyal untuk mengenali sinyal-sinyal kepada zat-zat yang asing. Kemudian ada juga protein yang berfungsi sebagai enzim-enzim untuk katalisis reaksi-reaksi sintesis. Seperti itu. Pada pusat sel terdapat nukleus atau inti sel yang merupakan pengatur seluruh kegiatan sel, di mana seluruh aktivitas metabolik dalam sel diatur oleh nukleus. Nukleus terdiri dari DNA dalam bentuk kromatin dan juga anak inti sel yaitu nukleolus. Sekarang kita masuk ke dalam nukleus. Nukleus terdiri dari DNA atau materi genetik. DNA lah yang menentukan apa dan bagaimana aktivitas di dalam sel dilakukan. Kromatin adalah kompleks pemadatan dari DNA berbentuk benang halus dan dilindungi oleh membran nukleus. Saat sel akan membelah, DNA memadat dan membentuk kromosom. Nukleus juga mengandung nukleolus yang merupakan pabrik RNA dan ribosom. Ribosom dihasilkan dari nukleolus. Setelah ribosom meninggalkan nukleus, maka tugas utamanya adalah mensintesis atau memproduksi protein.
Sintesis protein dalam ribosom terjadi dengan adanya penyusunan asam-asam amino sebagai hasil dari transkripsi dan translasi DNA yang akan kita pelajari pada bab genetika. Di dalam sel, ribosom bersama organel sel lainnya berenang bebas dalam sitoplasma. Sitoplasma merupakan substansi dengan konsistensi seperti jelly. Ribosom ada yang berenang bebas di dalam sitoplasma, ada juga yang menempel pada retikulum endoplasma atau yang biasa kita singkat RE. Ada dua jenis RE, yaitu RE kasar yang ditempeli ribosom dan RE halus yang tidak ditempeli ribosom. Ini adalah struktur dua dimensi dari retikulum endoplasma. Jadi retikulum endoplasma merupakan saluran membran yang berliku dan kompleks, membentuk banyak lipatan dan belokan-belokan ke sitoplasma. Ruangan-ruangan yang ada di dalam RE atau retikulum endoplasma disebut sebagai sisterna. Nah, sisterna inilah yang berfungsi untuk mengangkut berbagai produk-produk. Salah satunya adalah produk protein yang diproduksi oleh ribosom ke seluruh bagian sel, terutama ke bagian luar sel. Dan inilah material yang diangkut oleh retikulum endoplasma, salah satunya protein yang disintesis oleh ribosom. Protein dan material lainnya akan diangkut keluar dari retikulum endoplasma dalam vesikel-vesikel kecil yang kemudian akan diterima oleh aparatus Golgi. Saat protein memasuki badan Golgi, struktur protein akan diubah menjadi bentuk-bentuk yang dapat digunakan tubuh. Selain itu, protein dapat juga ditambah dengan senyawa lain seperti lipid menjadi lipoprotein, atau ditambah dengan karbohidrat menjadi glikoprotein. Organel berikutnya adalah lisosom. Lisosom merupakan penghancur sampah metabolik sel. Di dalam lisosom ada enzim hidrolitik yang memecah sampah metabolik yang tidak terpakai lagi. Berikutnya adalah mitokondria, berfungsi sebagai pabrik energi bagi sel dengan menghasilkan molekul ATP melalui respirasi sel yang bersifat aerobik. Sel yang membutuhkan lebih banyak energi memiliki lebih banyak mitokondria. Mitokondria merupakan pabrik energi bagi sel. Terdapat enzim yang mengkatalis reaksi oksidasi zat gizi oleh oksigen yang menghasilkan karbon dioksida dan air. Reaksi ini menghasilkan ATP, kemudian berdifusi ke semua bagian sel untuk aktivitas seluler. Terdapat dua sistem membran dalam mitokondria. Membran luar bersifat licin, mengelilingi keseluruhan mitokondria. Membran dalam berlipat-lipat yang disebut sebagai krista. Bagian dalam mitokondria terisi oleh matriks yang menyerupai gel. Pada organ hati, mitokondria hanya terdapat beberapa krista. Sedangkan pada mitokondria jantung, krista terdapat banyak dalam jumlah yang lebih besar. Sementara itu, sel juga mempertahankan bentuknya dengan bantuan sitoskeleton. Sitoskeleton terdiri dari benang-benang mikrofilamen yang terbuat dari protein dan juga mikrotubulus yang merupakan tabung tipis panjang yang juga terbuat dari protein. Beberapa organisme seperti tumbuhan bersifat fotoautotrof, yakni memanfaatkan sinar matahari untuk menghasilkan energi. Tumbuhan ini memiliki sel yang terdiri dari kloroplas, tempat di mana fotosintesis terjadi. Kloroplas berwarna hijau karena mengandung pigmen-pigmen hijau daun, yakni klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar sel membran yang membentuk dan melindungi sel dari lingkungan luar sel. Dan dinding sel ini tidak ditemui pada sel hewan. Terdapat berbagai struktur unik yang terdapat pada sel-sel tertentu. Contohnya pada manusia, pada saluran pernafasan, terdiri dari sel-sel yang memiliki silia. Silia adalah rambut-rambut mikroskopik yang dapat bergerak dan berombak.
membantu menangkap benda asing yang masuk ke saluran nafas dan membuangnya dengan mekanisme batu. Struktur lainnya adalah flagela, yang terdapat pada beberapa jenis bakteri. Flagela merupakan ekor kecil panjang yang membantu pergerakan sel. Flagela juga terdapat pada sel manusia, yakni sel sperma.